Ini dia. Itu ada yang masuk akhirnya. Ada yang masuk. Sepertinya Aska. Oke. Ini sebelumnya mau izin perkenalkan dulu, teman-teman. Perkenalkan, nama Miss Amanda. Biasa dipanggil Manda atau Kak Manda atau Miss Manda boleh. Terserah. Yang penting jangan mbah atau kakek, nenek itu jangan. Terlalu muda aku. Oke. Terus, aku di sini akan membimbing teman-teman selama Python Start 2 yang bakal kita jalankan selama 6 bulan ke depan. Gitu. Sebelum mulai, as Aska ya ini, teman-teman, kalau Jeff sudah, oh Keluar. iya, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ya sudah, karena keluar kayaknya jaringannya susah. Iya. Oke, yang, nah kemarin graduation kapan kamu James? Em, Kapan ya? Mari cek grup sebelumnya. Kalau nggak salah tapi bukan Desember, Januari awal-awal ini. Januari awal-awal ini. Wow, selamat graduation. Thank Kalau you. project akhir bikin apa? Ya Pak? Project akhir bikin apa? Yang apa tuh yang kayak buat pantulin bola ke monster itu? Pantulin bola buat ke musuh-musuh yang hijau-hijau. Globin. Goblin. Globin. Ya. Goblin, astaga. Oh, keren banget. Oke. Kalau sekarang kita bakal projectnya lebih banyak. Main gamesnya lebih banyak nanti. Gitu. Oke. Miss mau ngucapin dulu, selamat datang ke Pro Team. Selamat datang Bali sebenarnya. Selamat datang kembali ke ProTeam yang mana kita akan mengerjakan banyak banget project-project yang menanti kita. Gitu. Ini yang kemarin. Oke. Untuk hari ini sebenarnya karena kita Python Start 2 yaitu kelanjutan dari Python Start pertama, maka kita nanti akan menilai kualifikasi dulu. Kualifikasinya James dulu. Kualifikasinya udah bagus atau belum? Tes ulang lah intinya. Dites ulang. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana menghandle error. Gitu. Oke. Oke. Hmm. Pertanyaan pertama. Jenis apa yang Anda ketahui? Eh, Jenis data. Agak-agak lupa. Ada tiga. Eh, ada empat bahkan. Wait, ingat-ingat. Yang pertama, angka atau integer. Habis itu apa lagi? Em, String. Oke, good job Aska. Halo, salam kenal Aska. Apa lagi? Integer, Kebolehan. string, boolean. Good job, James. Satu lagi yang terakhir. Waktu. Waktu, bukan. Time. Bukan. Tetot. Yang angka tapi ada desimalnya. Apa itu? Angka ada desimalnya. Floating. Float. Float. Good job. Oke, nah ada empat. Float, boolean, integer, sama string. Gitu. Good job. Kalau fungsi,
Ya, ini aja deh. Fungsi input. Kita biasanya pakai apa fungsinya? Buat Eh, masukin data. Masukin data kita pakai out in input. in Good job, James. Kalau output, kalau ngeluarin data atau mencetak data, fungsinya fungsi apa? Awalnya P. print. Good job. Kalau teman-teman masih ingat, cara untuk memasukkan data, kita pakai input. Kalau mencetak data, kita pakai print. Print dalam kurung tanda petik. Halo para peretas. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat kalau teman-teman ingat, itu contohnya kayak if dan else. Di mana if itu ya, else itu benar. Else itu salah. Gitu. Nah, ada dua. Jadi if dan else ini if itu bisa dipakai sendirian. Kalau if dan else, if itu juga bisa dipakai ada else-nya juga. Kalau if sendirian itu yang jelas itu hanya digunakan untuk menentukan apakah ekspresi ini benar atau enggak gitu. Kalau kalau enggak ya kosong, dia nggak akan melakukan apa-apa. Kalau yang ada else-nya berarti dia akan melakukan suatu tindakan tertentu di sini gitu. Kalau elif, Ada lagi elif. Elif itu adalah ketika else dan if. Jadi else, habis itu kemudian dia if lagi setelah else. Atau kita bisa singkat dengan elif hmm, gitu. Jadi harus menolak logika yang pertama. Logika pertama dia salah, baru dia ke sini, elif. Nah, kemudian masuk ke logika dua. Apakah benar ya logika dua? Kalau logika kedua benar, dia akan berhenti di sini. Kalau misalnya logika kedua salah, berarti dia akan berhenti ke tindakan ketiga. Begitu. Oke, kalau loop. Masih ingat nggak teman-teman? untuk mengulang. Ngulang, good job, James. Kalau loop itu ada dua. Masih ingat? While While dan satunya adalah S. While dan for. Good job. Nah, di sini ada while, loop basic atau loop dengan penghitung atau counter. Gitu. Ya, I sama dengan nol itu adalah counternya. Untuk yang for ternyata nggak masuk di sini, teman-teman. Jadi, di sini masih while aja. While, yang basic tanpa penghitung. Satunya menggunakan penghitung, ada counternya. Gitu. Dari sini ada yang mau tanya dulu tentang materi kemarin? tidak. Oke, Jens. Halo Aska dan Aisyah. Oke. Nah, nanti teman-teman kita akan mengerjakan tugas ini ya, di mana kita pertama buatlah program yang menampilkan pilihan tanya jawab. Kemudian siswa nanti akan diminta untuk masukkan respon dan hasilnya akan ditampilkan. Gitu. Menampilkannya ini. Nah, ini dia. Nanti menampilkan pilihan pertanyaan jawaban, kemudian masukkan respon siswa, kita menggunakan input. Setelah itu kita analisis data yang dimasukkan. Apakah jawaban siswa itu mapel? Kalau iya, dia akan benar. Kalau tidak, jawabannya Salah. adalah salah. Good job. Nah, nanti kita pakai beberapa fungsi, yaitu print
input dan if else. Kalau kayak gini, kita mencetak dulu ya, print pohon mana yang berubah-ubah. Saya itu kita pakai apa teman-teman untuk memasukkan data, masukkan Input. respon. Good job, input. Kemudian, kemudian kita pakai analisis. Kalau analisisnya gimana? If respon sama dengan maple. Respon sama dengan maple. Kalau iya, dia akan print benar. Kemudian kalau salah, else, dia akan print jawaban salah. Gitu. Ini ya teman-teman, printnya di bawah ya harusnya. Gitu. Dari sini ada tanya dulu, atau aku mau contohin dulu. Ini yang kemarin. Oke, kalau nggak ada, ini juga sama. Dimana kita meminta jawaban dan diberikan soal dulu, diberikan sebuah persegi dan seterusnya. Kemudian kita minta jawabannya. Kemudian kita pakai perulangan di sini, yang mana dia akan menanyakan jawabannya terus-menerus sampai jawabannya itu benar, yaitu jawaban benarnya adalah 12. Kalau misalnya jawabannya bukan 12, maka dia akan minta lagi, minta data, minta jawaban lagi, gitu. Nah, nanti ketika jawabannya yang dimasukkan sudah 12, maka dia akan print benar, gitu teman-teman. Oke. Di sini kita bisa juga pakai counter untuk menghitungnya. Yang tadi kan ya kita pakai while answer tidak sama dengan 12 gitu. Nah, kita bisa pakai counter untuk menghitung berapa kali usaha yang diberikan, usaha yang telah dilakukan. Caranya kita harus memberi satu counter awalan dulu, yaitu I sama dengan 1, untuk menandakan bahwa usaha pertama. Kemudian, dia akan berulang. Ketika jawabannya bukan 12, ia akan menambah satu di sini. Ia akan menambah satu dan akhirnya nanti teman-teman ketika jawabannya 12, ini akan muncul di berapa banyak usaha yang telah dilakukan tadi. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke platform? Tidak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke platform ya teman-teman. Dan untuk Aska sama Aisyah, oh sebentar. Aska sama Aisyah tolong isi ini ya, link ini dulu ya. Link yang barusan aku kirim lewat chat Zoom. Gitu. Untuk James, tolong share screen dong. Jadi kita lanjut ke platform. Kenapa nggak? Kita share screen, kita coba kerjakan nomor satu. Oh, wait, aku buka Chrome. Oke, untuk Aska, tolong isi dulu. Kemudian setelah itu kita coba kerjakan platform kita. Nomor satu. Halo Aska, Kina, can you hear me? Oke. Salam kenal ya teman-teman. Namaku Amanda. Aku tinggal di Jawa Timur. Lagi ya. Aku masih muda, belum nikah. Dan Sambil menunggu.
Udah Kak, udah masuk ke websitenya. Oke. Coba tolong subscribe juga, James. Ambil detailnya. Untuk Aisyah, Miss dapat info kalau Aisyah itu di kelas Jumat ya? Atau di kelas ini? Jumat 9 jam 7 malam. Tugas satu kan Kak? Ya, nomor satu. Aku takut bentar. It's okay. Oke, aku bingung. Oke, aku cek dulu ya, James. Mengambil true atau false? True atau false itu if atau else. Ini di sini. Good job. Kemudian, karena dia ekspresi logis, berarti dia ekspresi yang mengambil muatu true atau false. Benar. Oke, klik continue. Next, Aska. Ya, Miss. Oke, yuk kita share screen. Anda kendala nggak? Gak ada, Miss. Oke, yuk kita share screen. Udah makan belum? Ya, Miss. Belum. Habis ini ya.
Wow, good job, James. Mas kan sambil saya stream ya, kalau memang tidak ada kendala. Oh, gimana rasanya guys? Ya, menyelesaikan suatu course yang panjang, Lega, yang menyelesaikan Python Start. lega, Biasa aja. lega. Oh, lega. Kenapa lega? Kayak Sakit dikejar. sejenak. Oh, that's right. Saya stres. Nah, tapi sekarang ini lagi. Tapi nggak apa-apa daripada lupa. Oke, James. Yang ini itu yang kurang adalah logika if dan else. Kira-kira gimana? Kalau Aska graduation kapan, Kak? Gimana, Miss? Graduation kapan kamu? Graduation. Mm-mm. Graduation ini apa namanya? PS, Python Start. Aku belum graduation, Miss. Hmm? Belum graduation. Belum graduation. Belum, Miss. Loh, oh iya. Iya, Miss. Oh, belum presentasi maksudnya. Iya, belum. Hmm, Dua kali oke. salah kak ini. Oh, ini salah di mana? Oh, ini sebentar ya. Ini kayaknya titik ini.
Untuk Aska tolong share screen dong, biar aku bisa lihat dan bantu kamu kalau misalnya ada yang salah. Tiganya benar, James. Tetapi masih ingat nggak data kalau data dari input itu bentuknya apa? Data string atau data integer? Kecap. Nggak bener kakak. Insya Allah. Semoga. Salah. Oh, bisanya tulisan sih. Hmm. Mm-mm. Oh, oh yang itu di itu pada ya. P-nya besar. Di di itu pada. Di itu pada juga SK. P-nya besar. Maksudnya kayak ngikutin ini tadi. Ya. Ya, memang. Memang belum dilaporin dari kemarin. Nanti bisa laporin ya. Ada beberapa kendala. Oke, kecap next. Oh, oke. Pasca kecap next. Yang nomor 5, kita lihat soalnya. Ini tuh kakak pernah satu soal langsung jawaban atau tulis itunya dulu. Gimana? Dia kayak apa ya? Dia tulis pertanyaan, inputnya baru langsung buat soal, langsung jawab atau tulis dulu semua soalnya. Oh, di sini jumlah soalnya ada dua. Ada berapa? Tiga. Yang tiga, tapi dua sama, sama persis. Kalau Oh, dua sama persis artinya pakai looping. while. While, good job. Jadi, kita... Oh, sebentar. Jawaban yang benar apa? Jawaban kuis itu yang benar. Mark Twain. Good job. Jadi kita pakai while ketika answer tidak sama dengan Mark Twain. Gitu. Coba dulu James. Ya, halo, Darren. Halo kakak. Halo. Selamat datang di kelas Python Start. Sorry telat kakak. Soalnya ada PR dari sekolah kakak. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita langsung kerjakan aja ya. Langsung kerjakan ke platform aja. Oke? Oke oke.
Sebelum itu tolong ini isi link ini dulu yang aku kirim di chat Zoom. Eh, Oke, thank you, Danen. Ayo sama Danen belum masuk grup ya? iya kakak belum masuk grup kakak. Habis ini masuk ya, biar nanti aku bisa menginfokan di grup aja gitu. Oke kakak. Oke. Oke, bingung? Oke, bingung? Bingung, Miss. Oke. Ini udah betul. While. While answer tidak sama dengan apa nih? Nah, Depannya siapa? kenapa? Oh, udah Enggak. isi. Lanjutin Ah, aja, Miss. oke. Udah isi ya kakak. Oke, thank you Darren. Yuk kita share screen sama buka platformnya. Untuk Aska, gini, aku mau nanya. Di sini inputnya berapa kali Aska? Tiga, Miss. Ya, Ini satu, dua, tiga. Yang mana nomor dua dan nomor tiga itu sama persis. Berarti kita ini pakai while yang mana ya kakak? gitu. Nomor satu ya Darren. Oh, satu. Hmm, Oke. Terus dia akan berhenti ketika apa, Aska? Nanti pas 3 kali percobaan. Nope, bukan tiga kali percobaan. Yaitu sampai jawabannya benar. Oh, Ya, berarti jawaban benarnya apa? Mark Twain. Good job. Berarti while answer tidak sama dengan Mark Twain. Oke, tidak sama dengan Mark Twain. Kalau jawaban yang tidak sama dengan Mark Twain, dia akan meminta data lagi. Kakak, saya mau ambil headphone sebentar ya kakak. Kak, Oke, Darren. Kak Fitlan ini 4 while kah? Iya, pakai while, James. Oh, di if-nya yang di sini. Jadi karena kita itu pakai perulangan, kita nggak perlu pakai if, langsung pakai while. Jadi ketika ketika atau while jawaban tidak sama dengan Mark Twain, nanti dia akan menanyakan lagi, meminta data lagi. Kalau minta data lagi kita pakai apa? Input. Benar. Cuman ini, James. Nah, Mark Twain itu tipe datanya apa, James? Apa? Integer atau string? Halo kakak bisa dengar kak? Dengar, Darren. Sedikit terlalu gede kak. Enggak. Oke kakak. Aman. Oke. Oke, James. String. Kecap. Kalau string, kita tidak perlu pakai int. Ini juga. Jadi tidak perlu pakai int. Kecap. Nah,
Daren bingung? Bingung, Kak. Oke, Miss bantu ya. Jadi ekspresi yang mengambil nilai true atau false itu termasuk ekspresi logis. Gitu. Menjalankan perintah saat kondisinya benar itu adalah loop. Kemudian algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman sendiri itu namanya fungsi. Oh, Aku baru fungsi. sadar, aku buat 2 kali. Ya. Kemudian coba tebak sendiri dua. Itu. Kenapa, James? Aku baru sadar kalau aku buat input ininya 2 kali. Oh iya, benar. Inputnya dua. Oh iya, inputnya dua kali. Kita pakai satu aja, James. Mau pakai jawaban atau answer? Bebas. Tapi di sini jangan lupa diganti. Nah, pasca sudah selesai nanyain input ke job. Kemudian, seperti yang aku di PPT tadi, dia eh kita dia bakal menghitung berapa kali percobaan. Kalau menghitung berapa kali percobaan, kita pakai counter, James. Gitu. Jadi, kita bakal menambahkan counter, yaitu attempt di sini. Ini kenapa, Kak? Gitu, sebentar ya, James. Aska kayak gitu. Hijau. Dan aku mau ke James. Oke. Hmm, oke, ini masih error ya, James? Kok dia ngelupin terus? Oh, oke. Di sini sebelum input kita harus tambahkan variabel dulu, yaitu answer sama dengan input tanda petik yang menulis petualangan Tom Sawyer. Apa tadi, Kak? Answer sama dengan input. Kejap. Nah, setelah itu kita tambahkan counter untuk menghitung berapa kali percobaan. Kalau di sini counternya itu adalah satu attempt. Sebentar, enggak boleh. Buat di bawah answer, Kak. Iya. Oh, Kakak attempt-nya ke ini sih. ini Oke. nomor 4 gimana ya, Kakak? Oke, sebentar ya, Daren. Nah, attempt-nya ini ya, yang di sebelum while dan setelahnya while ya, di James. Gitu. Aku mau ke Daren dulu. Sebelum while, Kak. Sebelum while. Sebelum while ada, setelah while ada. Oke, nomor 4, Daren. Masih ingat nggak? Kita setelah masukin data biasanya ngapain? Em, itu Untuk apa? true atau false yang itu pakai apa fungsinya? Loop, pakai loop ya? Belum, kita belum sampai loop. Kita pakai if else. Oh, iya, if else. Benar.
Nah, di sini kita tak kasih logika atau analisisnya itu adalah if jawaban sama dengan 3. Jawaban sama dengan, berarti sama dengan juga 2 kali 3. Kemudian titik 2. Pecah. Nah, ketika jawabannya sama dengan 3, dia akan print apa, Cek? Darren. Apa? Dia akan mencetak apa? Coba lihat di soal. Nama jawaban yang benar. Kalau jawabannya sama dengan 3, yaitu dia akan ngomong benar. If jawaban 3, If jawaban sama dengan 3, iya titik if 2, kemudian enter, print, tan dalam kurung tanda petik benar. Kemudian else-nya itu adalah print tanda petik salah. Gitu. bentar. Oke. If jawaban sama dengan 3.2. Hmm. Dan Mas, Oke. Sudah, James? Masih salah atau gimana? dia masih ngulang-ngulang. Oh, Mark Twain mengulang-ulang ya? Aku Oh ketik mark ini, sih aku lakukan. Mark Twain-nya itu huruf kecil semua. Pasca juga. Itu kan Mark Twain, huruf M-nya besar, T-nya besar. Nah, kita ganti sama yang huruf kecil semua. M-nya kecil, T-nya juga kecil. Karena di atas itu sudah dikecil, udah di dot lower. Berarti sudah dikecilkan dia tulisannya. Begitu. Makanya dia akan tetap ulang, 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 ulang sampai. Oke, good job Aska. Nomor 6 gimana? kakak. Kenapa jam, James? Dan Oke, sudah. Lah, kakak kok kayak Next. jadi kakak-kakak. Oh, bentar. Agak salah nih. Aku belum hafal nama kalian. Nama kalian. Sama suara Ini kalian. kok jadi kayak gini ya kakak? Kenapa itu, Je? Dan? Hmm. Salah pada 1945. Oh, ini. Miss, aku lupa. Nah, 3 itu tipe datanya apa, Darren? Loop ya. Eh, Tipe data. Ada 3. String, integer, sama boolean. apa? Terakhir apa? String, integer, sama boolean. Boolean. Boolean itu yang true, false. Boolean. Boolean. Cara, gimana sih cara orang ngomong menyebut boolean? Gitu. Nah, karena 3 itu adalah data integer dan hasil data dari input itu adalah string, maka kita harus mengintegerkan dulu. Kita tambahkan int pada jawaban. Dari jawaban sama dengan int dalam kurung input. Habis itu ini terakhir ada ini. Kecap. Terima kasih. Ini bingung. Sama-sama. kakak ini saya udah itu ini. Ah, Kenapa? gak jadi deh. Gak jadi. Oke. Nomor 6. Program bergiliran mengajukan 3 pertanyaan kepada siswa dengan jawaban bebas. Kakak saya boleh ke toilet gak? Boleh. 5 menit ya, Darren?
Kemudian berapa hasil kali 5 sama dan 4 dengan bilangan 10? Oh, berapa selisih hasil kali 5 dan 4 dengan bilangan 10? Gitu. Nah, berarti di sini dia itu ada if dan ada print. Jadi kita pakai if di sini. Jadi yang pertama, kita masukin data dulu. Data, dia akan nanya berapa selisih hasil 5 kali eh, hasil kali 5 dan 4 dengan 10 gitu. Minta jawabannya. Kemudian apa kalau dia jawabannya dianalisis, apakah jawabannya sama dengan 10? Kalau iya, skornya akan nambah satu. Kalau salah, dia akan lanjut if lagi. Gitu. If sama ini. Plus sama dengan ya, Ska? Skor plus sama dengan satu. Kecil. Habis itu kalau soal yang pertama sudah, dia akan nanya lagi soal kedua. Sama dengan INT input. Dan seterusnya. Itu benar, Aska. Oh iya, setelah satu modul ini, teman-teman, kita nanti akan pakai Visual Studio Code. Gitu.
Oh, kalian kelas berapa aja? James Mister B SMP kelas 2. Bener nggak? Apa? Kamu SMP kelas 2. Kelas satu. Oh, kelas 1 misalnya. Oke, kelas 1. Kelas Kak? Kelas satu juga, Miss. Kelas 1 juga. Wih, kalian seumuran. Kalau Daren udah balik belum? Udah kakak. Oke, kalau kamu kelas berapa? Aku kelas SMP 2 kakak. SMP kelas Hmm. 2. Wow, kamu paling dewasa. Biasa aja sih kakak. Oh, biasa aja. BAB dulu ya. Hah? Apa, James? BAB. Oke, kalau sudah, tunggu apa? Kamu lanjutin. Habis ini kita bakal belajar cara menghandle error gitu. Ini aku benar gak, Miss? Hmm, masih loh Kak, titik 2 Kak, skor. Ya, James. izin ke WC bentar ya. Oke, 5 menit ya. Oke, udah bener. Ucap Aska. Tapi mungkin ada yang salah tulisannya. 17. Mm-mm. Kakak mau add saya ke grup kita belum? Sudah, saya udah kirim ke grup, udah kirim ke grup. Udah kirim chat ke kamu, ke orang tua kamu. Oh, Di situ ada link grupnya. belum itu, belum kirim ke aku. Oh, sebentar ya. Mau kirimin. Kalau Aska masih udah bener sih. Tunggu, biasanya ini suka ini. Harus- Oh, sudah. Sudah coba kakak kirim Sudah, apa Miss. gitu ke grupnya. Oke, aku kirim lagi. Aska, good job. Oh, gak jadi deh. Gak lihat, ternyata udah dikirim. Oke, masuk ya. Oke, Udah, udah. teman-teman, sebentar kita ini dulu, lanjut dulu ke materi selanjutnya, yaitu cara menghandle error, gitu. Nah, teman-teman selama ini itu kan mengalami error ya. Kalau error ya udah error gitu. Mengalami error, ya udah kalau error ya sudah gitu. Tapi teman-teman kita bisa menghandle gimana cara programnya itu nggak error, gitu. Namanya di exception handling. Handling. Nah, di sini kita disuruh nulis menghitung rumus luas persegi panjang dengan satu upaya jawaban, yang mana pengguna harus masukkan panjang kedua sisi persegi panjang dan program harus menampilkan areanya, gitu. Nah, kodenya seperti ini. Kodenya seperti ini. Nah, kalau kodenya seperti ini ketika kita coba, sebenarnya bener aja ya, teman. Di mana ya? Di sini aja. Nah, ketika kita masukkan 2, kemudian Membantu. 3, dia akan munculnya hasilnya 6. Itu benar. Kan tapi kalau misalnya kita masukin 2, terus kemudian kita nggak sengaja masukin huruf. Nah, dia akan muncul error, invalid literal, dan bla 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 itu. Gitu. Nah, cara menanganinya gimana? Cara menanganinya, kita pakai exception handling itu tadi.
Jadi exception handling itu adalah mengidentifikasi perilaku program yang tidak diinginkan dan mendeskripsikan reaksi. Jadi kayak kita menangani error itu nanti gimana munculnya gitu. Nah, caranya kita pakai try dan accept. Try itu dia mencoba untuk melakukan tindakan dengan data. Kemudian accept ini digunakan untuk menghadapi atau menghandle apabila terjadi kesalahan tadi. Contohnya kayak aku masukin huruf di sana, yang mana harusnya angka semua gitu. Nah, dari kode ini tadi kita buat menjadi try dan accept gitu. Contohnya kayak gini. Jadi, copy dulu. Yang mana kan kita harusnya ini ya, kita harusnya input i, eh, A dan B. Kemudian kita tinggal analisis S sama dengan A kali B. Atau luasnya sama dengan A kali B. Gitu. Nah, kalau pakai try dan error, kita harus membuat analisis lebih lanjut. Gitu. Jadi kita try di sini. Kemudian titik dua. Setelah itu kita masukin A itu adalah INT gitu. Nah, di sini cukup input aja karena dia menerima semua data. Nah, kemudian kalau misalnya dia error, otomatis kalau misalnya kita masukin huruf di sana, dia akan error kan. Nah, otomatis kita bisa menghandle-nya dengan memberikan peringatan di sini. Print, masukkan data kamu salah misalkan. Begitu. B juga sama. Dia bisa pakai try dan error. Contohnya kayak ini. Oh, oke. Contohnya kayak try dan error ini. Maaf. Di sini. Gitu. Intinya sama kayak yang atas. Try dan error yang A dan yang try dan error yang B. Try dan accept yang B. Gitu. Nah, setelah untuk menghandle agar tiba-tiba nanti kalau misalnya dia error, dia akan bertanya lagi di sini. Dan masukkan panjang sisi pertama. Yang B juga sama. Gitu. Nah, setelah itu dia baru dikalikan seperti biasa. Nanti hasilnya itu akan kayak gini. Kita masukin 2 dan 3, dia akan muncul 6 kayak biasa. Tapi kalau misalnya kita masukin Manda, dia akan muncul data kamu salah. Jadi masuk ke sini. Masukkan data kamu salah. Gitu. Terus kita masukin lagi misalkan Daren. Dia akan muncul hal yang sama. Terus aku masukin yang benar, 3. Kan hasilnya jadinya seperti ini. Gitu. Oke teman-teman. Dari sini ada tanya dulu tentang eh try dan accept. Oh ya, aduh. Ada yang tanya dulu teman-teman? Kalau nggak ada, kalau nggak ada, kita coba. Oh ya, sebentar. Terus aku kayaknya salah di sini. Oke, ternyata kalau misalnya kita masukin tiga, 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 tiga kemudian tiga dan ada error, dia jadinya akan tiga, 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 tiga. Nah, ternyata kita perlu menghandle lagi. Kita kasih break. Masih ingat nggak break itu apa?
Halo teman-teman, James, Aska, Daren, Ya, Miss. break itu apa? Break itu buat berhenti. Kecap. Jadi kita kasih break di sini. Ya, agar dia tidak lanjut. Intinya. Oh, oh, kita pakai welding. Dia akan ngecek terus menerus pakai well, try, kemudian kita masukkan break di sini. Nanti akan menghasilkan kode yang tidak mungkin error. Gitu. Gitu teman-teman. Ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? PPT-nya aku kirim ke chat ya. Oke, kalau gitu kita mulai mengerjakan yang nomor 2. Yuk kita saskin lagi yuk. Aska, James, sama Darren. Share screen lagi ya, Kak. Yap, share screen lagi. Kamu suka Harvest Moon ya, Aska? Oke, kembali dulu. Yang itu kamu lanjutkan di rumah. Nanti aku kirim. Oh, oke, klik nomor 2. Untuk yang kalimat, hmm, dia yang pertama, interpreter. Ini adalah program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah. Perintah yang tidak dapat dikenali ditandai sebagai kesalahan. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesalahan tersembunyi, gunakan exception processor. Jadi di sini enter. Ya, sudah kembali. Oh, jalan kembali dulu. Kita buka nomor 2. Lesson pertama nomor 2. Yang Balik, pertama, balik Kak. hmm? Kenapa, Darren? Kembali Kak. Nah, itu. Enggak, sudah. Yang pertama, interprete atau interpreter. Yang kedua, itu adalah exception handling. Yang ketiga, Masuk try. topik kedua ya Kak. Ya, masuk topik kedua. Sekaligus share screen ya. Yang ketiga itu adalah accept. Sekarang try dan accept. Kakak kok hari ini banyak yang nggak masuk. Kok cuma ada 4 orang, Kakak. Oh, bukan banyak yang nggak masuk. Cuma muridnya yang 4. Oh, Iya. Kakak itu nomor 2 apa ya? Nomor 2. Ini. Oh, accept.
Except dalam bahasa Inggris. Yang Except, di yang bawah. kecuali. Ini? Kalau yang terakhir itu adalah while. Will. Oh, X. Yang nomor Nomor satu satu ini apa, Miss? asku, try. Nomor dua adalah accept. Accept. Exception. Oh, sebentar. Tulisanku benar nggak ya? Interpret ya? Oh, benar kok. Inter Interpreter kayaknya pakai R. Interpreter. Salah. Salah ya? Tunggu dulu. Oh iya bener kok. Tambah R, Aska. Oke, good job. Kalau Darren, oh, exception processor. Oh, sorry. Sorry ya. Sorry, Darren. Exception Apa? processor. Nih. Ada Yang E-nya mana? di depan. Yang ada warna pink, Hmm. processor. Jadi teman-teman kelasnya agak privat. Agak privat, agak enggak. Lebih enak sepi atau lebih enak rame? Dua-duanya sih biasa aja. Biasa aja. Gak ada bedanya, soalnya di rumah. Iya. James sudah kembali? Udah Kak, lagi udah di yang kedua. Oke, coba share screen. Wah, saya cepet banget. Yang pertama, interpreter. Oke, nomor tiga, tambah perhitungan porsi dengan pemrosesan bagian dengan nol. Tuh. Jadi kita tambahkan try lagi untuk menghitung atau menghandle kesalahan dari porsi gitu buat pembagian nol. Contohnya kayak ini. Oh, berarti avatar kalian bajunya lebih banyak dong. Oh, Aska,
di bawah. Jadi di sini di baris ke-9. Karena di awal try dan except-nya itu dipakai buat menghandle tulisan. Nah, kalau yang try yang di bawah yang ini itu digunakan untuk menghandle nanti ketika jumlah anaknya itu nol. Karena kalau misalnya angka dibagi nol hasilnya error pasti gitu. Kakak kita sama aja kan selesainya waktu itu, waktu itu apa namanya? Waktu 8:30. Benar. Selesainya sama 8:30. Kenapa? Aku cuma tanya, Sebentar lagi selesai. Kamu nunggu selesai dari tadi. enggak, itu gimana ya bilangnya? Buat masikan aja. Masih ada tugas sekolah. Oh, kayaknya tugasnya banyak nih. Banyak Lumayan. banget. Padahal Soalnya ini, tuh, apa? sempat sakit 4 hari gak masuk sekolah, jadi tugasnya banyak. Oh, iya itu sih. Udah sakit tiba-tiba ini. Benar-benar. Semoga cepat selesai ya tugasnya. Terima kasih kakak. Cuma bisa bantu doa doang. Di sekolah kalian ada guru kilas nggak, teman-teman? Guru apa kan? Enggak. Guru apa? Guru killer. Oh, ada guru gelar. Wah, banyak. Dikit sih. Mungkin dua. Satu, enggak lah, satu guru lah. Satu guru. Oke. Biasanya matematika nggak? Atau ini? Guru Inggris mematikan. Kok malah guru Inggris sih? Galaknya minta ampun. Biasanya matematika. Galaknya tugasnya banyak ya. Sih, kalau di sekolah kalau waktu bahasa Inggris sih nggak dikasih PR. Itu stresnya tuh sama sama itu, eh, arts and craft gitu. Soalnya susah gitu, gak bisa. Nah, itu butuh effort lebih kalau yang itu. Oke, Aska, good job. Lanjut, nomor 4. Biasanya bingung nggak yang nomor 3? Halo, Aska? Ya, Miss. Bingung nggak nomor 3? Bingung. Bingung bener, Miss. Yang Miss tanyakan nomor 3. Ya, bingung, Miss. Nomor 3. Oke, yang nomor 3, jadi kan ketika yang tadi, yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya kita masukin string ke int dia akan error gitu. Nah, di sini kita menghandle itu, menghandle enter, menghandle enter input yang string tadi. Jadi kalau error dia akan mencetak print error angka harus berupa bilangan bulat gitu. Karena dia bersifat input dan dia minta lagi, dia akan pakai while. Pakai while sama dengan true, while true. Nah, dia akan muncul kayak gitu. Nah, try yang di bawah itu dia lebih ke menghandle apabila nilai children amount-nya itu nol. Jadi ketika angka dibagi nol itu di Python, dia akan hasilnya error. Begitu. Ada yang mau tanya dulu? Oh, saya Ya, bingung. ya, Miss. Ngerti, Miss.
Saya bingung Oke. sama nomor 3, Miss. Oh, Darren nomor 3. Kalau James nomor berapa? Nomor 3, tapi nggak tahu ada kesalahan tulisannya Lineno Lineno apa ini kita share Oh, sini. iya, Saskin dong, biar aku bisa lihat. Oke, nomor 3 itu kita harus menghandle nilai nol. Gitu, kamu tambahkan enter di baris nomor 9. Bentar, bentar. Ini kan Oke, baris nomor 8, kita enter. jadi nomor 9 kamu tulis yang itu. Good job. Oke, oh, good job, James. Mm-mm. Oh, cannot write down. Oh, ini. Jadi kalau misalkan mendefinisikan variabel, kita nggak pakai titik dua, tetapi sama dengan good job. Kakak, kakak main blok belas nggak? Block cross nggak? Hmm, wow. Nggak. Roblox aku baru buka akun kemarin. Jadi belum sempat main sih. Kalau teman-teman yang lain nih main apa aja? Kakak suka main game apa aja, kakak? Sekarang masih Sims 4, Sims 4. Sim. Ya, Sims, The Sims. Roblox tapi masih barusan install, jadi aku belum nyoba. Terus kalau teman-teman tahu Sky, tahu nggak game Sky? Tahu, Eh? Nggak Oh tahu, iya. aku nggak tahu. mau coba main tapi memoriku lagi penuh. Oh. Kalau iya aku mau add akunnya. Game Ayo Sky. sini. Sky itu kayak apa ya? Game apa ya? Game apa James ya? Kayak apa? Sky Children itu kan Children of Light tuh. Di HP kan? Jadi apa dia apa? Iya mungkin. Yang harus mencari arwah. Ya itu. Nah bener, bener. Jadi kayak Arwah. adventure, iya. Adventure kita nyarinya apa kayak keliling-keliling buat nyari arwah. Orang mati dong. Kak ini masih Iya. salah. Dia masih salah, oke. Ini nggak error tapi kecap. Oke, tunggu dulu. Kesalahan divisi. Mm. Teman-teman tahu cara lihat share screen teman yang lain nggak? Apa? Cara ngelihat share screen-nya teman-teman yang lain. Bisa? Oh ya udah. Sip. Yay. Good job, James. Ayo teman-teman main Sky. Salah. Aku nanti mencoba dana. Nah, ini download. Nanti kita main bareng ya, James. Oke. Satu soal nomor 3 aja untuk Aska. Kalau mau. Kakak-kakak ini masukkan. Oh, nggak jadi deh. Oke. Lah, kakak ini kenapa nggak mau, kakak? Oke, biasanya kalau nggak mau dan nggak error berarti ada yang typo. Oh, gak jadi. Aku udah coba Oh, yang coba berapa plus. kali. Oh, oke. Nah, yang nomor 4.
Nanti teman-teman coba dulu dan aku akan kirim jawabannya di grup ya. Gitu. Tapi aku tutup dulu di sini. Tutup dulu. Teman-teman udah tahu algo coin kan? Udah pasti kayaknya diajarin. Udah. Oke, dapat algo coin udah berapa? Udah berapa banyak, James? Let me check. Oke. Nah, sebelum kita Miss kasih algo coin, hari ini kita belajar apa aja, teman-teman? Tadi Em, belajar apa? Kayaknya belajar belajar Jenis tentang data, Miss. pelajar. Jenis data. Oke, apalagi yang masuk di kalian? Eh, Kontak, Hmm? counter, Counter. Oke, good job, Aska. Apalagi? Cara menghandle error. Pakai try atau accept. Yang barusan. Tapi kayaknya ini. Waktu kita terlalu dikit. Gitu. Oke, kalau yang perulangan pakai apa, teman-teman? apa kak? Perulangan atau loop. Kita pakai apa biasanya? While. While. Good job. Oke. Karena hari ini kita udah selesai. Ada pertanyaan dulu tentang materi hari ini? Kayak apa Any cara question? koin nggak? Oh, cara ngecek koin. Oke, tunggu dulu kali ya itu. Kalau materi, ada yang mau tanyain dulu? Gak ada sih kakak. Oke. Nanti habis kelas, aku bakal kirim feedback bersama materi PPT dan ada kunci jawaban bagi teman-teman yang mau coba after class. Al, gimana lihat algo koinnya ya kak? Untuk yang algo coin, aku kasih dulu ya. Jadi satu kelas kita berempat teman-teman. Eh ber Harusnya ada 4 anak, tapi satu anak masih belum datang. Tapi nggak apa-apa, kita lihat nanti. Oke, linknya ini ya. Linknya aku kirim ke chat Zoom. Kirim ke chat Zoom, teman-teman klik itu. Kemudian teman-teman lihat ke kanan atas. Di sana ada masuk. Nah, teman-teman klik masuk. Setelah itu, nanti teman-teman masukin username dan passwordnya. Username dan password yang biasa teman-teman pakai di platform platform kita. Begitu. Nah, karena tadi James datang duluan, Aska datang duluan, misalkan kasih mematuhi peraturan kelas 10 eh 10 poin, kemudian hadir tepat waktu. Kalau misal untuk Daren, karena tadi terlambat, jadi Miss nggak bisa kasih 10 poin lagi. Gitu. Mematuhi peraturan kelas, kemudian langsung berpartisipasi. James juga mematuhi peraturan kelas, hadir tepat waktu. Dan terakhir adalah, tunggu dulu, Algo koin untuk apa ya berpartisipasi. kakak? Oh, Algocoin untuk apa? Oh, Daren belum tahu Algocoin. Belum kakak, tapi guru saya belum kasih tahu. Oh, oke, nggak apa-apa. Soalnya ada beberapa grup. Ini memang baru-baru ini, teman-teman, baru-baru ini. Jadi, daripada teman-teman kemarin itu kayak setengah-setengah, akhirnya ada beberapa tutor yang tidak memberikan, gitu. Tapi Oh, karena saya kita juga. masih di awal, kita kasih. Nah, Algocoin itu sama kayak Robux di Roblox. Jadi bisa beli beberapa hal dengan Algocoin. Nah, Algocoin sendiri caranya dapatnya itu ada berapa peraturan, teman-teman. Kalau peraturan teman-teman mengikuti peraturan ini, teman-teman bisa dapat Algocoin sesuai dengan ininya. Contohnya tadi, kita mematuhi peraturan di kelas, dia dapat 10 poin. Hadir tepat waktu, 10 poin. Berpartisipasi, dia 10 poin. Kayak gitu. Dan seterusnya, ada banyak gitu. Nah, Algocoin itu buat apa? Buat ini.
buat hadiahnya ini. Iya. Ada Wah, Robux, di Disney Plus. 1.000 Robux, 100 Robux, ada Netflix, ada Disney Plus, ada Free Fire. Kalian mau yang mana? Um, Hampir semuanya kecuali Apple. Pilih semuanya kecuali apa, James? Gak terlalu suka main app-app. Oh, FF. Kalau Daren, eh, Robux kok sih nggak ada kayaknya. ML ya kakak? ML masih diajukan. Tapi kedepannya kalau misalnya teman-teman oh, ini Algocoin sangat berpengaruh ya, ML bakal ada di sana. Hmm, Kalau I sih ya sama Robux sih dulu. Nanti semua kalau Robux dulu udah udah dapet nanti baru ML aku gitu. sih semuanya kecuali FF. Soalnya aku gak main FF. Kayaknya ini semua nggak main FF ya. Aska main nggak? Apa, Miss? Main FF nggak? Main, Miss. Main. Oh, berarti ada Aku nanti tak beli semuanya, Miss. beli semuanya. Oke. Nah, semangat teman-teman mendapatkan koinnya, mengikut Miss, peraturannya. aku masih nggak bisa lihat poinku. Oh, masih belum bisa lihat koin. Iya. Oke. Jadi dari link yang yang Miss kirim tadi di chat Zoom, teman-teman bisa buka, kemudian akan muncul hasil kayak gini, teman-teman. Gitu. Nah, nanti teman-teman klik lihat kanan atas, itu ada masuk. Teman-teman klik itu. Nah, munculnya akan seperti ini. Nah, kalau di sini kita baru masukin username dan password teman-teman. Username dan password algonya. Oh, itu kayak yang biasa buat login itu. Benar, yang biasa kita buat login. Begitu. Jadi dapat koin berapa? Darren, Aska, James. Aku ada 110. Wow, ada 110. Kalau Aska sama Darren, Aku cuma 50, Kak. masih 50. Berarti barusan dapat nih. Darren masih Dua 30 ya? puluh 20 Kak. Oh, 50. dua Lumayan. puluh Eh? dua puluh Oh Kak. iya, di 20 deh. Barusan Miss kasih tadi. Oke. Berarti minggu depan Miss tunggu ke tepat waktuannya, oke? Biar dapat 10 poin. Berarti aku udah bisa beli stiker. Iya, sudah bisa. Yes. Kakak Kok itu PPT-nya itu yang algo coin itu bisa juga bisa dikirim ke grup gak? bisa? Nanti Sama berarti Miss kirim algo koin, PPT yang kita tadi, sama jawaban. Gitu. Oke, kalau algo koin ada yang mau tanyain, teman-teman? nggak ada sih kak. Tidak. Oke. Kalau nggak, karena nggak ada, semangat untuk ke depannya PS2 James dibeli untuk stiker algonya. Kakak kalau kalau misalnya kayak mau mau itu gimana kakak? Mau trade-nya gimana kakak? Mau Kasih apa? tahu kakak mau algo coinnya mau itu di trade. Oh, dibeli. Iya iya. Oh, kalau mau dibeli itu teman-teman bisa langsung ke toko. Di situ ada membeli.
Oh ya Tetapi Kak, kita, dalam eh, selama 6 bulan ke depan tuh kalau misalnya bisa datang tepat waktu sama mematuhi aturan dalam waktu 6 bulan bisa limitnya bisa dapat berapa? Miss nggak ngitung ya. Jadi anggap aja 30 kita 36 pertemuan ya teman-teman. 36 pertemuan dikali 30 berapa? Anggap aja sekitar 1.200 ya. 1.800. 1.080 deh. Ya, 1.080. 1.080 kemudian teman-teman jangan lupa kalau setiap bulan tuh kita dapat 20 poin. 20 poin karena hadir 4 kali berturut-turut gitu. Oh, 40 poin malah bisa itu teman-teman. Jadi 6 kali 40 dapat 240. Jadi 1.080 ditambah 240. Kemudian aja yang project di project lesson itu 20 poin. Dan kita banyak project jangan lupa. Jadi kayaknya bisa sih Robux. 1.000 Robux. Itu berarti aku harus hemat karena aku mau Disney Plus juga. Oh, oh, oh itu. Atau ini teman-teman. Ke biasanya di Algo itu kan ada lomba. Kemarin ada ikut nggak? Yang lomba terakhir ada yang project itu. Enggak, soalnya tidak sepro itu. Kakak, Coba kakak, aja. Hmm? kakak. Kalau Enggak. yang parents join channel algorithmic super, apa itu? Super Super parents, apa Parents. ini tuh? Oh, ini ada jadi di WhatsApp itu ada channel Algorithmics, teman-teman. Super Parents. Nah, nanti sekalian aku kasih ini poin juga deh, kasih poin. Kasih broadcastnya. Nanti orang tua kalian bisa join itu. Nanti kalau sudah, kirim fotonya ke aku, biar aku bilang ke pihak Algonya buat nambah poin kalian. Gitu. Oh. Oke? Kakak kalau join sendiri bisa gak? Aku, join sendiri bisa kayaknya. Kalau kayak kakak join gitu bisa gak? Boleh. Oh, oke. Oke. Padahal kalau kemarin ikut lombanya aja sampai selesai ngerjain doang itu dapetin loh 35 poin. Sama kayak datang sebulan. Hmm. Oke, semangat. Ada yang mau tanyakan lagi, Hmm, teman-teman? nggak ada kakak, nggak ada. Oke, Aska ada yang mau tanyain? Ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, aku mau bilang terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Kak, kita tadi udah belajar sedikit, banyak hal. Dan aku mau ngucapin selamat datang di Python Start 2. Kita akan semakin banyak kerjakan project. Nantinya kita akan bikin game yang lebih expert lagi. Tentunya. Oke, thank you teman-teman. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Cara Kak. Baik Dadah. Ini